Ya, puji Tuhan. Puji Oke, Bu Tuhan. Hilda, ini teman-teman sudah sangat banyak untuk mendengarkan kesaksian Ibu, bagaimana kasih kuasa dari Roh Kudus yang dinyatakan sehingga Ibu yang tadinya tidak percaya atau mungkin tergolong orang yang anti kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kisah selengkapnya Ibu bisa bagikan kepada kita semua, dan saya sangat percaya itu akan sangat menjadi berkat bagi semua teman-teman yang ada di link ini. Oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Hilda. Silakan Ibu. Salam buat Pak Pendeta Yusuf dan buat pemirsa yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mau memperkenalkan diri saya. Saya ini berasal dari Situbondo dan kelahiran saya itu di Bondowoso, besar saya di Situbondo. Saya punya orang tua, saya masih keturunan Arab. Saya 8 bersaudara, saya anak pertama. Di situ saya dibesarkan, dididik secara Muslim yang fanatik, yang tidak boleh meninggalkan sholat. Bahkan orang tua saya ini, abi saya mempunyai 2 istri. Yang umi saya ini istri kedua. Di situ orang tua saya melihat umi ini. Saya mulai dari kecil saya melihat seringkali mereka menangis karena kadang-kadang dibanding-bandingkan. Orang tua saya sangat keras. Dia mendidik saya dan anak-anaknya itu tidak boleh sampai meninggalkan sholat. Itu marah sekali. Subuh pun kami digedor harus sholat. Saya punya rumah itu berhadapan dengan sebuah gereja. Waktu itu waktu saya masih kecil. Saya berhadapan dengan sebuah gereja, saya punya rumah, terus ada jalan raya, di sebelahnya itu gereja. Di situ mereka itu kadang menyanyi, kadang tepuk tangan, kadang menangis. Saya juga penasaran, karena saya masih kecil waktu itu. Kalau tidak salah saya kelas 3 SD. Saya sembunyi-sembunyi, saya nyebrang ke gereja tersebut. Saya mendengarkan itu orang menyanyi itu saya senang sekali sampai itu saya berdiri sampai orang pulang. Pulang gereja saya juga ikut menyeberang pulang secara sembunyi-sembunyi. Suatu ketika ada yang lapor karena di situ tuh kalau orang pulang gereja itu tukang-tukang becak banyak. Dia laporkan kalau anaknya itu seringkali dia menonton orang lagi beribadah di gereja. Disitulah puncak kemarahan orang tua saya. Orang tua saya itu bilang, kamu ini Yahudi, kamu mau nonton-nonton orang gereja kamu mau jadi kafir. Saya dipukul waktu itu. Untuk saya tidak lagi pergi ke gereja tersebut. Tapi kok saya makin penasaran. Nah, saya anggap saja saya ini masih anak-anak itu, walaupun dipukul, saya ingin ke sana seperti hari Minggu itu seperti ada orang yang ayo ke sana nonton. Saya penasaran dengan waktu itu saya masih ingat, masih kecil, saya sudah saking setiap minggu saya berdiri di gereja situ, saya lagu itu saya ingat, sampai saya nyanyikan ke rumah. Lagunya itu yang berbunyi, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Saya itu tidak mengerti, namanya masih anak-anak, jadi saya pulang ke rumah saya nyanyikan. Saya duduk di kamar tuh saya menyanyi. Didengarlah dengan orang tua saya sama Umi. Umi marah sekali sampai menangis-menangis. Kamu itu kenapa? Kok harus meniru orang kafir? Itu kan lagunya orang kafir kamu nyanyikan. Tapi saya kalau menyanyi itu saya bahagia sekali. Saya sembunyi-sembunyi saya menyanyi. Nah, pada suatu ketika saya ini menemukan saya pergi lagi. Padahal saya dipukul itu bukan dipukul main-main dengan orang tua ini. Sampai pakai sendal saya dihajar. Waktu itu masih kecil. Tapi saya mau pergi lagi. Keinginan saya mau pergi ke gereja itu saya kuat sekali.
saya harus pergi nih, sembunyi. Nyebrang lagi saya, nonton. Nonton orang ini di gereja. Di situ saya tiba-tiba menemukan orang pulang semua, saya dapat satu Alkitab. Alkitab itu kalau nggak salah Perjanjian Baru, kecil. Saya bawa lah ke rumah. Namanya saya masih anak-anak, walaupun mungkin waktu zaman dulu itu kelas 3 SD, baca juga mungkin terpatah-patah, tapi saya berusaha saya baca. Yang saya ingat tuh di Abraha memperanakkan. Saya ketawa sendiri, saya bilang apa ini ya, kok memperanakkan. Saya nggak puas, saya tanya lah ke teman saya. Karena saya tanya ke teman saya, ini apa? Saya dapat Alkitab ini. Wah, teman saya, teman mengaji saya itu marah sekali. Kenapa kamu mau pegang itu Alkitabnya orang Kristen? Buang. Nah, lama kelamaan saya ini apa? Sembunyi di bawah bantal. Saya tidak buang Alkitab itu, saya tidak membuang Alkitab. Saya tetap sembunyi di bawah bantal. Saya baca lagi, baca lagi. Ketahuan adik saya yang nomor 2, dilaporin saya kalau saya itu. Jadi di dalam rumah itu tidak boleh ada Alkitab seperti bagaimana ya. Kalau ada itu, marah sekali seperti satu bencana itu Alkitab itu. Saya dimarahin, disuruh buang. Kalau nggak mau buang, suruh bakar. Jadi saya ini tidak mau saya buang, saya tidak mau membakar. Tapi saya ada teman saya satu, tetangga saya kan Cina semua di situ, buka toko. Jadi saya tanya, ada Cina, saya tanyakan sama dia, kamu orang Kristen? Enggak, saya ini Buddha. Oh, terus kamu punya saudara Kristen? Ada. Ini saya mau kasihkan Alkitab, bisakah kasihkan saudara kamu? Saya tidak mau membuang itu, jadi saya kasihkan di teman saya punya saudara. Mereka dengan senang hati, mereka nerima itu Alkitab. Karena saya dulu dididik itu mulai dari kecil itu ya, pulang sekolah SD, saya masih ikut sekolah madrasah siang-siangnya. Dari madrasah malamnya saya mengaji. Pokoknya dididik orang tua saya itu, saya tidak ada kesempatan kayak mau keluar rumah itu tidak ada kesempatan. Waktu itu orang tua saya sangat fanatik dan di daerah saya itu tahu sendiri orang-orang yang keturunan Arab tuh jarang mereka untuk mau keluar rumah. Jadi kita kalau keluar itu sembunyi-sembunyi. Jadi singkat cerita ini saya langsung setelah saya lulus SD, saya dimasukkan ke pesantren yang ada di daerah Probolinggo itu selama 2 tahun. Saya masuk pesantren, diberhentikan. Jadi di pesantren 2 tahun itu saya kalau bilang sekolah itu tidak sampai selesai gitu, nah dikeluarin sama orang tua saya karena dia berpikir kan anak-anaknya ini tidak ada yang sekolah tinggi. Kalau sekolah tinggi dia bilang apalagi perempuan itu di dapur, jadi tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Intinya dia itu bisa berusaha berjuang sampai sukses dengan bisnisnya, jadi tidak perlu sekolah. Jadi anak-anaknya dididik seperti itu, tidak sekolah tapi bisa sukses gitu. Jadi kami ini anak pertama dari ini, tapi orang tua saya itu kalau di antara saudara itu mungkin saya yang paling sering dipukulin itu. Yang paling sering dipukul karena saya mungkin waktu masih kecil itu saya tidak membantah, tapi saya ya itu seperti tadi. Dilarang saya menonton orang gereja, saya pergi menonton. Pergi ke gereja sana. Terus setelah saya lulus dari pesantren, belum lulus, kelas 2 tahun saya di pesantren, saya pulanglah ke rumah. Pulang ke rumah, dia seperti biasa sudah saya di rumah saja, tidak kemana-mana. Kenallah saya dengan seorang Madura, laki-laki Madura. Itu pun ketahuan saya dipukulin, karena untuk suku yang keturunan Arab itu harus dia harus menikahnya dengan orang Arab, tidak boleh untuk menikah, apalagi walaupun sesama Muslim,
itu tidak boleh, harus ada keturunan. Jadi saya dipukul sama orang tua saya. Dipukulin itu bukan main, saya dipukulin. Pakai selang saya dipukul. Saya paling sering dipukul dengan orang tua itu. Nah, habis itu setelah saya dipukulin, sudah saya berhenti, sudah enggak lagi saya berteman sama itu yang orang Madura itu. Nah, lama singkat cerita itu karena tetangga saya ini, ada satu tetangga saya ini orang dari NTT, Cina NTT. Di situ banyak cowok-cowok orang NTT. Nah, banyak sekali itu cowok-cowok orang NTT. Disitulah saya mengenal yang pujaan hati saya ini, yang sekarang. Hmm. Terus ini saya kenalan dengan yang sekarang menjadi suami saya berkenalan di situ. Dia beragama Kristen. Orang tua saya marah sekali, saya tidak boleh berkenalan dengan orang-orang yang tidak seagama dengan saya. Dan di sebelah saya itu, saya punya teman. Satu teman saya itu orang Cina. Dia sangat akrab sekali, dekat dengan saya. Di situ saya mempengaruhi dia itu untuk mengikut saya. Karena yang teman saya itu bersaudara itu ya satu yang Cina itu ada yang beragama Muslim, ada yang beragama Kristen, dua orang ini taat dia ke gereja, sering ke gereja. Tapi yang satu teman saya ini tidak pernah dia ke gereja. Jadi saya ini sudah mulai pengaruhin. Kamu ikut saya sudah masuk Islam. Karena tidak ada agama yang diridoin itu, yang paling benar itu hanya Islam. Saya pengaruhin. Dia itu karena dia tidak pernah ke gereja, dia tidak mengenal firman, dia percaya sama saya. Saya bawalah ke abi saya. Abi saya juga ngomong seperti itu. Akhirnya dia boleh bergaul karib dengan saya karena dia mau mengikut saya. Saya ajak terawih dia, saya pinjemi mukena, dia pergi. Hari Jumat saya ajak ke masjid. Walaupun mungkin perempuan itu tidak wajib ke masjid, tapi saya pergi ajak dia, saya mau melatih dia untuk dia mengikuti saya beragama Islam. Nah, habis itu si teman saya yang Cina ini sudah mulai bergaul hari-hari dengan saya. Setelah hari-hari dengan saya, dia mulai masuk terawih itu, dia ikut saya terus. Setiap hari terawih, dia ikut. Saya melatih dia untuk dia menjadi seorang Muslim. Tapi teman saya ya puji Tuhan, sekarang dia menikah dengan orang yang taat akan Tuhan. Waktu itu kan mungkin ya orang buta menuntun orang buta ceritanya. Seperti itu. Jadi kita sama-sama buta, sama-sama menuntun ke jalan yang ini. Sekarang dia ya puji Tuhan, teman saya itu menikah dengan orang yang setia dengan Tuhan. Makanya dia sekarang, kalau saya kadang-kadang saya teleponan, saya bilang saya mengingat masa lalu, dia ketawa. Dia katakan, orang buta menuntun orang buta. Di situ saya kalau mengingat itu. Nah, setelah saya ini ya ketemu dengan yang sekarang jadi suami saya ini, sebelum saya ketemu, saya orang tua saya itu bercerai. Saya sekitar umur belasan tahun sudah bercerai. Saya sudah besar, jadi pisah orang tua saya. Betapa ininya saya, 8 bersaudara, anak sudah besar-besar, ditinggalin. Di situ saya melihat orang tua saya ini makin terpuruk, umi saya ini. Memang saya akuin orang tua saya masih memberi jaminan terhadap umi ini. Memberi jaminan ya itulah ala kadarnya, nggak sepenuhnya seperti waktu sama-sama itu. Di situ begitu ini saya mengenal setelah saya
orang tua saya bercerai, Umi. Nah, saya berlanjut dengan yang ini, yang cowok idaman saya ini. Ketahuanlah Umi ini, saya berpacaran dengan seorang yang bukan Muslim. Menangislah Umi untuk saya jangan berteman lagi dengan uh, cowok idaman saya ini. Di situ saya pusing, setiap hari saya diomelin hanya karena laki-laki yang beragama Kristen ini. Setiap hari saya diomelin, dikafir-kafirin, segala macam. Mati, kalau mati kamu jadi kayunya api neraka kalau kamu sama orang Kristen. Neraka jahanam kamu. Gitu. Dan di masa remaja saya itu, saya sering kali kalau hujan deras itu, saya sering membayangkan itu kematian. Saya dalam hati saya itu seperti ini. Kenapa kalau mati itu saya harus ada siksa kubur? Karena seringkali guru-guru mengaji saya itu bicara seperti itu. Nanti 7 langkah setelah dikubur, orang-orang malaikat mungkar nakir itu akan datang. Dia akan mempertanyakan kamu. Seperti kalau saya nggak salah, saya masih ingat itu. Seperti marabbuka, siapakah Tuhanmu? Wan nabiyuka, siapakah nabimu? Wal imamuka, siapakah imammu? Wal kiblatuka, di mana kiblatmu? Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh sampai saya hafalin waktu itu. Saya bilang, saya kalau mati, yang penting saya bisa hafal. Tapi ya itu setelah saya, dan tidak sampai di situ dulu. Tidak sampai hanya siksa kubur. Ada lagi yang satu rambut dibelah 7. Satu rambut ini dibelah 7, dibawanya neraka. Apakah saya bisa melewati itu? Nah, di situ yang menjadi saya rasa ketakutan. Kalau saya sudah hujan deras, saya ketakutan. Saya membayangkan hanya kematian itu. Saya bilang ini mati kita, disiksa kita. Belum kita di neraka, dikubur pun sudah disiksa. Ada siksaan kubur yang sangat menakutkan. Tapi saya percaya orang-orang yang dari seberang itu ya, yang dari seberang yang sudah bertobat mungkin juga punya pikiran yang sama seperti saya. Karena itu untuk anak-anak itu baik lewat guru-guru mengaji itu seringkali diajarkan seperti itu. Disitulah saya berpacaran dengan yang sekarang menjadi suami saya ini. Orang tua saya mulai marah, mulai sering meledak-ledak, dia marah sampai menangis, mengeluarkan air mata untuk saya memutuskan. Pas kebetulan nenek saya itu ada di Arab Saudi sana. Saya bilang, saya mau berangkat aja ke orang tua saya bilang, kamu lebih baik pergi ke Arab di sana, ke Arab Saudi. Daripada kamu di sini, nanti kamu jadi sama orang kafir. Bilang seperti itu. Sudahlah, nenek saya yang ada di Arab itu dia tidak mau saya pergi ke sana, tapi orang tua saya ini selalu mendorong saya untuk saya pergi. Akhirnya saya mendaftar lah, saya pergi ke sana, ke Arab Saudi. Singkat cerita di sana saya sempat juga menjalani umroh 2 kali saya. Umroh setiap tahun, bulan puasa itu saya ke sana. Saya pergi ke Masjidil Haram. Saya mengelilingin Ka'bah 7 kali. Habis itu saya lari-lari kecil antara Safa dan Marwah itu sudah saya lakukan. Menggunting rambut di sana itu sudah saya lakukan. Saya mau menjadi Islam yang taat. Di situ saya berdoa. Saya memohon. Bahkan Hajar Aswad itu saya mencium itu Hajar Aswad. Saya berusaha walaupun itu ada polisi di situ yang jaga, saya berusaha untuk saya bisa mencium Hajar Aswad. Karena itu kalau waktu saya dulu kalau sampai bisa mencium batu hitam itu adalah ya, keberuntungan. Tidak semua orang yang bisa mencium.
Di situ, habis itu saya setelah 2 tahun saya pulang kembali ke Indonesia. Secara tidak disangka, tidak ada kabar berita sudah bertahun-tahun dengan cowok pujaan hati saya ini. Tiba-tiba saya kan eh, ya suami saya ini dia mantan petinju. Dia seringkali kalau tinju itu dia datang ke situ Bondo. Dia mau bertinju. Kebetulan waktu saya datang dari Arab kira-kira 2 minggu, saya nggak tahu dia kalau mau datang karena saya tahunya dia sudah di Jawa Barat, tidak ada lagi di tempat saya. Di situ saya diketemukan di rumahnya, kebetulan istri pelatihnya itu teman saya, akrab dengan saya. Saya pergi ke sana, tiba-tiba ada ini yang cowok ini, yang cowok idaman saya ini ada di situ. Disitulah saya bertemu kembali, menyambung kembali, cinta lama bersemi kembali di situ saya dengan cowok saya ini. Nah, habis setelah dia bertanding, dia kasih alamat sama saya, sudah sepakat sudah. Saya bawa saya akan lari karena tidak mungkin saya kalau kawin dengan orang Madura yang itu mau nikah aja, kalau saya berani menikah tidak boleh, tidak diizinkan, mau dilamar aja tidak diizinkan, harus sama-sama. Di situ saya langsung pergi, saya tinggalin kota Situbondo, saya tinggalin, saya cari alamat Jawa Barat. Disitulah saya mulai bersama-sama dengan suami saya itu, bersama-sama mengurus pernikahan. Suami saya suami saya itu bilang, yang calon suami saya ini bilang, kamu mau menikah apa? Terserah kamu. Karena dia bukan orang Kristen yang taat. Mau menikah Islam ya silahkan, mau nikah Kristen ya silahkan, tergantung dari kamu saja. Saya pikir, saya ini kalau menikah Islam, pasti sudah saya dicerai. Di tengah perjalanan pasti sudah dicerai. Itu karena melihat kondisi orang tua saya seperti itu, anak sudah besar-besar bisa dicerai, apalagi ini. Jadi saya seperti itu. Saya memilih, saya bilang karena teman saya pernah bercerita sama saya. Pernikahan Kristen itu tidak dapat diceraikan. Karena apa yang sudah Tuhan persatukan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Jadi saya memilih, saya mau menikah secara Kristen saja. Disitulah saya menikah di Jawa Barat. Setelah saya menikah di Jawa Barat, orang tua dari suami saya sakit, sakit keras, disuruhlah pulang. Walaupun pulanglah saya ikut suami saya ke timur, di daerah timur sana. Nah, walaupun orang tua suami saya ke sana, orang tua ibu dari suami saya ini sudah meninggal. Jadi orang rame-rame. Mereka hanya menungguin saya dengan suami saya datang. Meninggal. Setelah itu, saya ini saya sering ikut ibadah. Tapi mulai itu hati saya ini kok gak ada damai sejahtera ya dalam hati saya. Sama aja kayaknya saya ini. Kayaknya biasa-biasa saja saya ikut ibadah ini. Tidak ada yang ibadah saya itu tidak ada yang bagaimana ya. Seperti saya masuk pergi ibadah itu dengan pulang itu sama saja. Tidak ada yang firman itu menyangkut di saya juga enggak. Saya biasa-biasa saja. Bahkan saya bingung lagi. Saya bingung. Apa ya saya ini kok ada patung ya. Bingung di situ saya. Apa saya harus menyembah patung? Saya bertanya lah dengan suami saya. Kenapa kok harus ada patung? Kita berdoa kok harus menghadap ke patung? Itu lambang, bukan kita menyembah patungnya, tapi itu lambang. Sebuah lambang. Itu pun
saya tidak, masih bingung. Ah, lambang kok patung gitu. Sampai saya ini ingin sekali kembali ke agama saya yang semula. Ketika suami saya itu keluar rumah, saya mulai ikut sholat. Karena saya pernah di Arab Saudi itu tanpa mukena, kain panjang pun bisa saya lilit menjadi mukena. Jadi saya di kamar itu saya sholat. Sholat. Saya mau kembali lagi. Saya nggak nggak ada damai sejahtera juga saya tidak ada, kayak macam biasa-biasa saja. Disitulah saya saya ini mulai malas sudah saya mau ikut beribadah, mulai ogah-ogahan sudah karena saya tidak yakin yang mengganjal hati saya itu sebuah patung. Di situ tiba-tiba setelah saya sembahyang, saya sholat, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu. Seorang ibu. Ibu ini masuk. Kalau di daerah suami saya itu orang biasa katakan selamat siang, selamat pagi, itu tidak ada kata salam, tapi ibu itu mengatakan salam. Saya bingung, salam. Saya bilang selamat siang karena saya tidak tahu itu salam apa. Saya persilahkan masuk. Waktu itu mertua saya tidak ada. Ipar saya pergi kerja, mertua saya kan lurah di sana. Jadi mereka pergi ke kantornya. Tidak ada. Sunyi, tidak ada. Tidak ada orang. Saya kan waktu itu saya tinggal dengan mertua saya. Satu rumah. Ibu itu berbicara, dia katakan sama saya. Dia berbicara tentang, dia katakan, di tempat sini ini banyak sekali orang yang membuat, katanya, rumah-rumah baru, gua-gua baru dengan tangan manusia, dia membuat patung, dan mereka datang beribadah, menyembah. Banyak sekali kuasa kegelapan di sini. Loh, ibu ini kok, saya berpikir, kok ibu ini tahu perasaan saya ya? Saya itu, yang saya bingung itu tentang patung itu, tapi kok ibu ini tahu bahwa itu yang menjadi kayak eh, kebingungan saya tentang patung itu. Disitulah saya mulai berbincang-bincang. Saya banyak bertanya dengan ibu itu tentang patungan yang saya tanya. Nah, ibu itu mengatakan saya disuruh baca di Yesaya 44. Yesaya 44. Bacalah itu, Yesaya 44. Jadi kamu berpegang dengan Yesaya 44, dengan firman Tuhan. Di situ mereka uraikan bahwa jangan menyembah berhala, menyerupai apapun juga. Semua itu mereka baca. Setelah dibaca, mereka berdoa untuk saya. Dia bilang, yang saya ingat itu doanya, ilalang dengan gandum akan dipisahkan. Saya penasaran dengan ibu ini. Saya bertanya, ibu ini dari mana? Tempat tinggalnya di mana? Nah, ibu ini katakan, saya dari atas. Nah, karena posisi rumah mertua saya itu di bawah, di atas itu ada rumah lagi, ada rumah. Saya pikir ini karena di atas itu ada tetangga mertua saya itu seorang hamba Tuhan, ibu pendeta juga. Saya pikir ibu ini temannya yang dari Malang mungkin. Nah, saya dalam hati berpikiran begitu, dari atas ya pikir saya atas itu karena itu ada rumah di bawah, ada rumah di atas, tetangga itu di bagian atas. Jadi saya pikir ke sana. Saat ibu itu ada di dalam rumah mertua saya merasakan damai sukacita yang luar biasa. Saya tidak ingin ibu itu keluar dari rumah.
ajak. Saya pokoknya saya senang sekali. Disitulah saya langsung ibu itu permisi. Setelah itu, setelah dia berbincang-bincang dengan saya, dia permisi. Terus saya mau tanya lagi sama ibu itu. Setelah dia keluar, dia katakan salam, dia berjabat tangan dengan saya, dia minta izin. Saya panggil lagi dari, maksud saya, siapa tahu ada nomor teleponnya, apa saya bisa menelpon nanti kalau ini. Karena saya rasa nyambung sekali saya berbicara itu. Nyambung sekali saya bertanya tentang apa saja dia jawab tentang ya terutama tentang keyakinan. Langsung seperti kilat. Seperti kilat itu kayak kilat sus katanya menghilang. Saya panggil sudah kayak tapi saya juga penasaran masih loh. Kok ibu itu kok menghilang? Naiklah saya ke atas ke tetangga saya. Saya tanya, ada seorang ibu ya, barusan nih ada orang ibu-ibu ini datang ke rumah. Dia dari sini kah? Nggak ada itu. Nggak ada, cuman ada kakak saya katanya. Saya makin penasaran. Apa ini? Saya tidak tahu, tetap saya penasaran dan saya sampai berbicara sama ipar saya. Ada seorang ibu datang ke sini, saya berbicara seperti yang saya bicara tadi. Yang saya bilang patung-patung itu saya bicarakan. Ada ipar saya ini marah. Kenapa ibu itu tidak ketemu saya ya? Kalau seandainya ketemu saya akan ngomong sama dia. Sembarang aja mereka ngomong. Seperti itu. Di situ saya melihat selama saya berada di timur. Minta maaf ya, bukan saya mau menjelekkan. Ini satu kesaksian. Kelakuan suami saya itu memang dia temperamen orangnya. Karena dia mantan petinju. Di situ dia selalu bikin onar. Orang tua yang jadi lurah, tapi dia yang setiap hari dia berkelahi dengan orang. Kelakuannya itu minum, habis minum pukul orang. Itu saya sudah sering saya melihat suami saya punya kelakuan. Bahkan bapaknya takut sama dia. Di situ bapaknya sendiri takut. Bapaknya sampai bagaimana ya kalau seumpamanya eh, orang tua yang jadi lurah, tapi dia yang seringkali ini ada orang lewat, dia tanya, ada KTP? Malam ini, habis mabok dia orang lewat ditanya, ada KTP? Padahal malam dia tanya orang itu, intinya cari gara-gara. Nggak ada, langsung dipukul orang itu. Sering sekali saya kalau dia mukulin orang, saya langsung ini apa, bawa orang itu ke rumah sakit. Karena orang itu sampai berdarah-darah. Seringkali dia dipukuli, mukul. Orang tanpa salah, kadang tanpa kenal, mukul. Akhirnya mertua saya ini kasihan sekali. Orang yang sangat sabar mertua saya itu. Dia biar dimarahi dengan suami saya, dia tidak pernah menjawab. Dia tahu karakter anaknya seperti itu. Di situ sakitlah mertua saya ini. Karena mungkin pikiran dia lurah, seringkali dipermalukan dengan cara anaknya seperti itu. Terus suami saya berpikir, bapak sudah sakit. Tiba-tiba ada orang itu dari transmigrasi. Dia sepertinya sukses di transmigrasi. Dia sementara saya bingung juga, saya dalam hati saya tidak mungkin tinggal di sini terus kalau suami saya ini terus-terus kelakuannya seperti ini, sifat aslinya sudah keluar di daerahnya sendiri. Di situ akhirnya orang itu bercerita tentang transmigrasi, tertariklah suami saya untuk mau ikut. Saya bilang, ya ayo sudah kita merantau, saya bilang. Daripada di sini kasihan juga Bapak, saya bilang.
Kasihan juga dengan adik-adik, karena adiknya itu tidak boleh salah. Kalau salah, main tangan terus, main tangan. Di situ saya merantau. Nah, saya melahirkan anak kedua, karena melahirkan anak kedua, meninggal, 15 hari saya pergi merantau. Saya melahirkan anak kedua itu, anak saya meninggal. Saya pergi merantau. Merantau ikut transmigrasi. Sampai di Kupang, di situ saya bertemu lagi dengan seorang hamba Tuhan, orang Arab. Saya ketemu di situ. Ada satu orang ajak saya ibadah, saya ketemu orang Arab, seorang pendeta. Saya dalam hati, ternyata bukan saya sendiri ya yang keturunan Arab. Ada lagi, laki-laki lagi, dia masuk Kristen. Waktu itu ibadahnya memang saya rasakan betul-betul luar biasa. Mereka punya khotbah juga luar biasa, sangat ini saya, sangat diberkati. Sementara saya nunggu untuk mau berangkat transmigrasi. Saya ikut transmigrasi. Setelah sampai saya di transmigrasi di satu pulau, bingung juga saya. Transmigrasi ini ternyata kayak dikasih lahan pekarangan, dikasih rumah. Suami saya sudah mulai bingung. Dia bilang, ini kita ini kalau ikut transmigrasi ini kayak seperti gelandangan ya, padahal orang itu bilang enak-enak, ternyata kita kayak begini, kita dikasih rumah, dikasih lahan, disuruh kelola sendiri. Sementara saya dan suami saya ini tidak ada basic tani, tidak tahu. Cuman suami saya untungnya dia mengajak satu orang dari daerahnya itu, diajak, masih bujang, diajak untuk bersama-sama jadi pengikut saya. Nah, disitulah mereka itu mulai tanam-tanam sudah untuk kehidupan selanjutnya ya, bertanam seperti mulai tanam singkong, pisang, labu, terus nenas-nenas, buah-buahan, pepaya di halaman rumah itu ya, puji Tuhan, daerahnya subur memang. Jadi apa yang ditanam itu berhasil. Disitulah. Baru jarak ke kota itu sangat jauh, jauh sekali, jauh. Kalau sekarang mungkin sudah enak karena sudah diaspal. Kalau dulu itu lumpur semua. Kalau hujan itu lengket sekali, sandal itu bisa putus kalau pakai sandal. Jadi kita itu merantau di situ, nah mulai sudah suami saya di situ ada sebuah gereja, suami saya pergi ke gereja. Dia bahkan pimpin juga di situ, di satu gereja, di tempat ibadah itu dia pimpin. Terus saya ini saya bertemu dengan seorang Sulawesi. Saya tanya sama dia lagi, kamu ibadah di mana? Saya tanya sama dia. Saya ibadah di sini, dia bilang. Di tempat lain dia ibadahnya. Terus saya bilang, kamu ibadah itu ada patungnya ya? Enggak boleh. Enggak boleh ada patung, dibilang begitu. Karena sudah tertulis itu di Alkitab kan, dibilang gitu. Kamu coba main-main ke rumah saya. Saya main-main karena dia bilang enggak ada patungnya, coba ke rumahnya dia. Disitulah dia keluarkan Alkitab juga tentang Yesaya itu 44. Loh, sama. Yesaya 44. Habis itu saya dikenalkanlah dengan seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu ini saya sebut namanya Pak Heri Raranta, orang Manado. Disitulah saya mulai bertanya tentang ketuhanan ini. Saya mulai bertanya tentang Tuhan Yesus itu. Saya makin penasaran, saya haus, saya terus setiap hari. Saya nggak kenal siang, nggak kenal malam, saya pergi. Sampai suatu ketika saya diketahui dengan suami saya. Suami saya marah sekali. Awas ya Pak Pendeta itu, saya datengin. Kalau perlu saya bunuh dia.
mempengaruhi orang untuk mau masuk ke gerejanya. Saya katakan, saya tidak pernah dipengaruhi, saya sendiri yang datang. Saya bilang begitu. Tapi tetap dia menyalahkan pendeta itu. Bikin malu kamu. Saya sudah di gereja sini, kamu ke sana. Terus waktu itu saya karena sudah belajar banyak dengan hamba Tuhan ini, saya katakan dengan suami saya, kita cari keselamatan masing-masing. Karena keselamatan ini kita cari masing-masing. Kalau menurut kamu, kamu bisa selamat, kamu bertumbuh di situ, saya tidak pernah memaksa kamu. Saya juga jangan kamu paksa. Saya akan mencari keselamatan saya sendiri. Akhirnya, karena saya terus-menerus jawab seperti itu, dia diam sudah. Gereja ya masing-masing gereja. Lah masing-masing gereja kami jalani. Terus saya sudah mulai bisa berbicara firman sudah dengan suami saya. Suami saya itu walaupun dia beragama dari kecil, dia tidak tahu firman, tidak mengerti. Di situ apa yang saya dapat dari pendeta saya bicarakan. Cuman dia bilang, kan di situ ada ibadah keluarga. Jangan coba-coba adakan ibadah di sini. Saya nanti dilihat orang, saya malu karena saya bukan gereja di situ. Saya malu. Tidak mau dia ibadah. Saya ini biarkan dulu. Karena saya rindu rumah saya itu mau ditempatin untuk beribadah. Saya mulai rindu, mulai penasaran dengan Tuhan ini. Mulai bagaimana ya kalau kasih mula-mula itu. Mungkin saudara juga rasakan seperti saya yang rasakan. Di situ saya ngomong lagi dengan suami saya. Ini nanti ibadah di sini ya. Dia menolak lagi. Saya bilang, kalau kamu menolak Tuhan, kamu juga akan ditolak. Orang datang ke sini nih, Tuhan ini datang ke sini untuk beribadah, bukan untuk mau bikin macam-macam, saya bilang. Akhirnya dia pikir mungkin benar. Dia izinkan sudah. Ya sudah, kamu beribadah. Tapi saya tidak ada ya, saya tidak mau ikut-ikut ibadah. Ya terserah, yang penting diizinkan untuk ibadah di rumah. Di situ saya beribadah dan dia juga ikut ibadah. Dia tidak, yang seperti dia bilang dia tidak mau ikut, tapi dia ikut. Mungkin dalam hatinya juga penasaran dia. Disitulah firman Tuhan kena di suami saya. Dia merasakan jamahan kuasa Tuhan. Mulailah dia. Minggu depannya dia mulai ikut ibadah sudah di situ. Ikut ibadah bersama-sama. Biar gelap-gelap malam kami itu dengan pakai senter malam-malam itu kami pergi ibadah. Bawa anak-anak kami untuk beribadah. Nah, habis itu keadaan ekonomi waktu di transmigrasi itu sangat sulit. Beras yang satu karung 60.000 waktu itu. Jadi naik 125. Itu langsung orang-orang itu, banyak orang-orang itu makan singkong. Mereka itu tidak makan nasi karena beras sudah naik. Sedangkan uang pemasukan tidak ada. Banyak di sana tanaman, tapi untuk mau jual ke kota, pembelinya tidak ada. Kalau mau jual ke kota, itu mobil tidak mau bawa. Karena kadang-kadang kalau sudah macet di jalan itu sampai berjam-jam, orang dorong mobil baru bisa jalan. Dan itu tunggu kering dulu karena tidak ada pengerasan juga tidak ada. Itu. Jadi tidak laku tanaman itu untuk dikonsumsi sendiri. Bahkan pisang-pisang itu, pisang bermacam-macam pisang, tapi kami ini makan kan terbatas. Kalau satu kali masak, semuanya masak. Jadi taruh di samping rumah itu ayam yang makan. Pisang itu bertandan-tandan itu ayam yang makan. Bahkan itu nangka itu sampai masak-masak jatuhan itu tidak ada yang makan karena semua orang ada di rumahnya itu. Kita mau kasih siapa semua ada. Jadi
kalau untuk tanaman itu banyak. Nah, setelah itu saya ini mulai suami saya ini dia harus bekerja karena anaknya kecil-kecil ya, anaknya kecil-kecil di sana tidak ada pendapatan uang. Dia mulai mau pergi ke kota. Bahkan dia menjual motornya karena dia dari daerahnya itu bawa motor, dia jual untuk mengurusi SIM. Dia jual untuk mengurusi SIM. Setelah dia jual itu motor itu ke pendeta saya, jadi motornya masih bisa dipakai untuk ke sana kemari, masih bisa dipinjam karena bukan orang lain yang beli. Jadi disitulah mengurusi SIM. Setelah dia mengambil itu, setelah beberapa minggu kemudian SIM itu sudah bisa diambil, dia ambil, dia taruh di dompet, SIM itu jatuh dengan dompetnya, dicari sudah tidak ketemu. Terus saya tanya, apakah ada orang lewat waktu kamu naik motor? Ada, tapi siapa yang lewat itu saya nggak tahu. Pokoknya saya jalan, ada orang lewat dengan anak kecil katanya, 2 orang. Tapi dia tidak tahu itu siapa orangnya. Saya bilang, sudahlah kita berdoa, saya bilang begitu. Percaya bahwa dompet itu akan kembali lagi ke kita. Saya bilang begitu. Saya berdoa, malam saya bermimpi. Bermimpi jelas sekali orang itu yang saya tahu nama orang itu karena sama-sama orang Tran. Dia mengambil dompet itu, uangnya diambil, habis uangnya diambil, dompetnya dibuang ke semak-semak di hutan. Terus waktu pertama waktu itu saya suruh suami saya lah hari pulang gereja, saya bilang kamu pergi ke orang ini. Karena penglihatan saya lewat mimpi orang ini yang dapat. Begitu sampai ke rumahnya, ditanya dengan suami saya, dia langsung mengaku. Dia bilang, saya tahu itu tempatnya Pak. Tapi itu dia tidak mengaku kalau dia yang ngambil ya. Dia bilang, karena ada uangnya, uangnya diambil memang. Saya lihat di dalam mimpi itu uangnya ambil, dompetnya dibuang. Cuman orang itu berbohong, bilang orang lain yang dapat, dan saya tahu tempatnya orang itu yang buang. Tapi dalam mimpi itu orang itu yang mengambil. Cuman karena dia tidak mengaku karena uangnya sudah diambil. Suami saya bilang, tidak apa-apa Pak, yang penting dompet saya kembali. Nanti saya kasih Bapak uang juga, asal Bapak ambil dengan saya antar dengan motor. Dia ngambil dompet itu, ya seperti di dalam penglihatan saya lewat mimpi itu, terbuka dompetnya di semak-semak. Memang sampai basah kena hujan itu. Akhirnya, puji Tuhan, SIM itu kembali. SIM itu kembali, suami saya merantaulah ke kota. Dia mencari sebuah pekerjaan. Karena di daerah transmigrasi itu, kalau untuk uang itu sangat susah. Tidak ada orang yang untuk, tidak ada pekerjaan lain ya di sana ya. Cuman bertani dan dari hasil pertanian itu tidak bisa dijual. Disitulah saya melihat mukjizat-mukjizat terjadi terhadap diri saya setelah suami saya pergi ke satu tempat untuk mencari pekerjaan. Saya rajin berdoa. Tengah malam saya bangun, saya berdoa, saya bergumul sama Tuhan. Saya bergumul. Tetangga saya itu besoknya selalu bilang begini, Ibu tadi malam pakai genset ya? Padahal saya di sana itu pakai lampu minyak tanah. Bahkan kalau tidur itu ditaruhnya satu aja di tengah-tengah supaya cahayanya itu ini. Enggak, kenapa Pak? Oh tadi malam terang sekali katanya, terang sekali rumah ibu. Katakan seperti itu. Ini kesaksian menurut tetangga-tetangga saya di sana. Setelah saya waktu suami saya pergi itu beras itu hanya 5 kilo. Tidak ada lebih dari 5 kilo, 5 kilo. Saya taruh
di 1 tong. Setiap hari saya mengambil beras itu. Setelah beberapa minggu saya lihat beras ini kok tetap segini, padahal saya ambil-ambil terus. Setiap hari saya makan dengan kenyang, bahkan ayam-ayam, saya banyak ayam waktu itu. Saya hambur kasih ayam, saya kasih ayam makan itu ya. Saya kasih makan ayam. Ada orang yang melihat saya kasih makan ayam dengan beras karena waktu itu kebanyakan orang di transmigrasi itu makan singkong, pisang. Jadi kamu kok bisa buang-buang beras? Katanya. Sementara ini kita lagi susah. Kamu buang-buang ini beras, kasih ayam. Kamu makan ya? Saya makan dengan saya bilang saya mau masak, saya makan ya sewajarnya sampai kenyang, bahkan sisa-sisa nasi itu saya kasihkan ayam. Bahkan orang itu saya ajak makan juga, ajak makan. Beberapa hari kemudian 2 hari kemudian orang itu datang minta beras sama saya. Saya kasih. Saya kasih ya kira-kira 4 mok gitu. 4 kaleng-kaleng susu cair itu saya kasih 4 kaleng. Saya mau bikin bubur, anak saya kasihan katanya. Dia tidak makan ini nasi katanya. Tidak makan bubur. Tidak ada beras, dia bilang. Nah, berjawa sampai 2 bulan, beras itu tetap saja. Suami saya kan belum dapat kerja. Beras itu tetap, saya ambil, tetap tidak berkurang. Saya masak, bahkan saya kasihkan orang, tetap segitu. Dia tidak bertambah banyak, tapi tetap posisi yang 5 kilo itu. Di situ saya rasakan mujizat, luar biasanya Tuhan. Baru ini kali saya merasakan mujizat yang sangat luar biasa. Di situ saya, kebetulan pendeta saya ini pulang Manado waktu itu. Datang dari Manado, saya bercerita dengan pendeta saya. Memang pendeta saya katakan memang tidak ada yang mustahil kalau kita berserah benar-benar kepada Tuhan. Kalau kita melekat sama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Disitulah saya merasakan mukjizat yang sangat luar biasa. Beras 5 kilo dimakan sampai 2 bulan lebih. Bukan hanya itu, anak saya yang pertama itu, siang-siang saya pergi ke pendeta karena saya penasaran tentang Tuhan ini. Saya selalu bertanya tentang Tuhan. Pendeta saya. Kalau secara manusia mungkin pendeta saya itu, kalau secara manusia pasti bosan. Nggak siang, nggak malam, nggak pagi saya datangin hanya bertanya tentang ketuhanan Yesus. Di situ saya, sementara saya bertanya, saya bertanya tentang ketuhanan Yesus. Anak pertama saya lagi memancing dia pas di halaman rumah itu, di belakang itu ada sungai yang biasa dia memancing, sering dapat ikan di situ. Kira-kira waktu itu anak saya kelas 2 SD. Tapi sudah pintar dia memancing. Tapi dia juga rajin sekolah minggu. Setelah itu saya di Pak Pendeta, saya pulang, saya mendapati anak saya ini seperti ketakutan, dia masuk dalam rumah, demam badannya. Saya tanyakan sama anak saya, kenapa kamu kok kayak ketakutan? Saya melihat belalang berkepala manusia botak. Nah, di depan rumah saya itu ada ada pohon ubi tahunan itu. Dia hinggap di situ. Saya lihat itu terbakar itu, pohon itu, daun-daun itu layu. Terus saya bilang dalam nama Yesus saya bilang. Terus terbakar di situ Mama katanya. Disitulah saya lihat memang daun itu layu. Jadi iblis ini tidak suka ketika saya bertanya-tanya tentang Tuhan, maka anak saya yang mau diserang.
Tapi untungnya anak saya itu sekolah minggu, jadi diajar untuk menengking kalau ada sesuatu. Di situ saya melihat kuasa-kuasa Tuhan yang sangat luar biasa di daerah transmigrasi. Akhirnya setelah suami saya datang ini ya 2 bulan dia datang, 2 bulan lebih dia datang ke daerah transmigrasi. Dia membawa ya sembako berupa beras, bahkan apa snack-snack makanan anak-anak dari hasil gajinya dia yang kerja. Dia sudah mendapatkan pekerjaan, dia pulang, sudah mendapatkan hasil. Disitulah saya melihat beras itu saya ambil sudah mulai berkurang. Pendeta saya katakan, Tuhan itu tahu pada saat ini berkat yang sudah disiapkan lewat pekerjaan suami ibu. Di situ itulah yang berkat yang Tuhan kasih. Jadi beras itu sudah mulai berkurang. Sampai saya kadang bercanda dengan pendeta saya. Kalau seandainya tetap mukjizat terjadi seperti itu, maka saya tidak akan pernah membeli beras. Saya katakan begitu, saya bercanda. Tapi pendeta saya katakan, Tuhan itu maha tahu. Setelah itu, saya mengikuti suami saya ke kota karena dia sudah mendapatkan pekerjaan. Saya mulai ikut sudah. Saya mulai menyewa rumah yang sangat sederhana. Karena waktu itu gaji suami saya masih kecil, saya menyewa rumah juga kecil. Di situ pertama saya pindah ke kota, habis pindah dari kos satu ke kosan yang satu lagi. Saya mau cari yang lebih besar lagi, yang agak layak. Jadi mulai suami saya gaji meningkat, saya mulai lagi cari tempat yang agak besar supaya saya lebih nyaman saya tinggal. Di situ saya berdoa lagi, Tuhan, ketiga kali jangan sampai saya ini menyewa lagi Tuhan. Ketiga kalinya saya punya tempat tinggal sendiri Tuhan. Walaupun itu gubuk-gubuk Tuhan, saya tidak mau menyewa. Saya katakan sama Tuhan seperti itu. Apa yang terjadi? Memang betul. Tuhan kasih. Tuhan kasih. Waktu itu saya tidak punya uang untuk mau membeli rumah. Kok saya mau menyewa, tiba-tiba temannya yang orang DPR ini beli saja itu. Ada orang mau jual tanah ke dia, tiba-tiba dia bilang suruh saya yang beli. Sementara saya tidak punya uang. Akhirnya saya akan nanti saya akan berikan uang itu sekian. Saya bilang saya masih cari tambahannya ini. Berapa lagi saya harus cari tambahannya? Tiba-tiba ada lagi DPR 1 karena tahu saya mau beli rumah, suami saya bercerita, dikasih lagi. Saya hanya menambah sedikit saja sesuai dengan kemampuan saya yang ada di tangan saya uang. Saya menambah, disitulah saya punya tanah dengan rumah yang sederhana. Ya sesuai permintaan saya bilang gubuk, ya seperti gubuk-gubuk. Itu rumah pertama yang saya beli. Disitulah Tuhan kasih. Saya pindah dengan rumah sendiri sudah di kota. Karena saya bilang sama Tuhan ketiga kali, saya tidak mau menyewa lagi Tuhan. Saya mau punya rumah sendiri. Walaupun gubuk-gubuk, dan memang sesuai doa dijawab, saya dikasih gubuk. Rumah yang sederhana, saya dikasih, yang saya dapat tinggal beberapa tahun di situ. Ya sepuji Tuhan, itu sudah saya mengucap syukur sama Tuhan atas semua kebaikan Tuhan. Pada tahun 2000, saya sudah dibaptis dengan suami. Saya sudah mengikut Tuhan Yesus. Setelah saya dibaptis, saya mulai setia sama Tuhan.
Ya, lewat kesaksian-kesaksian, saya perorangan. Dulu belum ada live seperti ini, jadi saya kesaksian ke perorangan. Di situ ada beberapa jiwa yang sudah diselamatkan. Ada orang dari Manado sana yang sudah masuk ikut suaminya, masuk ke Muslim, dan dia terkena penyakit leukemia. Saya katakan kembali, Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Karena sakitnya yang sangat parah, dokter itu menyuruh dia itu untuk mencuci darah. Sementara dia tidak mampu untuk mencuci darah karena dia hanya berkebun saja. Jadi satu hari dia semaput itu berkali-kali. Berkali-kali semaput. Sudah tidak ada kalau secara manusia dia itu tidak dapat sembuh. Bahkan dia itu sudah dirukia berkali-kali. Menurut dia. Tidak bisa. Akhirnya saya suruh kembali, dia kembali. Dia kembali, suaminya masing-masing agama. Anaknya juga tetap dia katakan suaminya, kamu tidak apa-apa, kamu mau kembali, tapi saya dengan anak saya tidak akan ikut kamu. Tapi saya dengan sabar, saya datang. Saya bawa hamba Tuhan yang sekarang sudah almarhum, Bapak Siagian. Saya datang, walaupun saya tidak kenal panas, tidak kenal hujan, saya datang. Kalau saya ajak bicara, suaminya itu tidak pernah menyaut. Diam saja. Saya tidak tahu maksudnya apa dia mau ikut atau, tapi saya berbicara terus sama suaminya. Saya terus berbicara tentang firman, tentang kesaksian saya. Pada akhirnya mereka sekeluarga sudah diselamatkan. Puji Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Ada lagi satu orang Arab dari Kupang. Maaf saya tidak sebut nama ya. Orang Arab itu dari Kupang, dia bertemu dengan teman suami saya. Teman suami saya itu bercerita, ada katanya uh, orang kakak itu dia panggil suami saya kakak. Ada kakak di sana punya istri itu orang Arab, tapi dia Kristen. Dia datang ke saya. Dia datang. Oh, mari saya datang. Enggak bisa, dia harus kembali. Harus kembali dia ke Islam. Kenapa dia mau masuk Kristen? Tidak ada orang Arab mau masuk Kristen karena dia nggak tahu. Kalau orang Arab sekarang sudah banyak masuk Kristen. Yang saya ketemu hamba-hamba Tuhan itu banyak sekali laki-laki, perempuan. Saya mengenal mereka. Cuman mereka mungkin belum atau tidak berani untuk bersaksi. Saya tidak mengerti. Tetap kita berdoa biar dia mau bersaksi di live-nya Pak Yusuf. Nah, di situ datang ke rumah. Dia itu berbicara sama saya supaya saya mau kembali. Saya juga berbicara tentang firman Tuhan sama dia. Saya menceritakan semua kesaksian saya, apa. Semua yang saya tahu itu saya saksikan sama dia. Nah, pada akhirnya dia mengikut Yesus. Bahkan istrinya pun dia mengikut Yesus. Sudah diselamatkan. Ya, puji Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan itu memang dahsyat. Kuasa Tuhan itu luar biasa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Apalagi saya melihat di live Pak Yusuf ini. Orang-orang Aceh yang begitu fanatiknya. Sudah banyak sekali yang menerima Yesus. Itu bukan secara kebetulan. Memang dia dijamah oleh Tuhan. Tuhan sendiri mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Itu memang benar. Bahkan di gereja saya yang sekarang saya sedang bergereja. Di situ banyak orang-orang yang dari seberang. Yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Dan mudah-mudahan kita berdoa biar mereka mau menyaksikan
seperti yang saya live sekarang ini. Biarlah boleh membagi berkat dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saya percaya lewat kesaksian ini, lewat live Pak Yusuf Manubulu, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Jangan takut saudara untuk mengenal Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan. Dialah ada jalan keselamatan untuk menuju kepada surga yang kekal. Saya sangat berterima kasih saya mengenal Tuhan Yesus. Saya merasakan perubahan di dalam diri saya. Dulunya saya akan tinggal di daerah Situbondo itu Madura yang sangat kasar. Saya pun dulu saya kasar, saya garang, saya berani sama orang. Saya tidak pernah takut orang. Tapi begitu saya mengenal Tuhan Yesus, Tuhan sudah ubahkan saya menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Saya tidak, hati saya merasakan damai, sukacita yang luar biasa. Dan saya tidak bisa kasar dengan orang, saudara. Saya tidak bisa. Saya banyak mengalah, saudara. Itu bukan karena saya. Itu semua karena Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang memampukan saya untuk yang bisa merubah karakter saya hanya Tuhan, saudara. Kalau secara manusia tidak mungkin. Saya tinggal di daerah Madura yang kesehariannya saya berbahasa Madura yang begitu kasar dan tidak pernah mau mengalah. Ditambah lagi dengan suami yang orang timur yang karakternya juga kasar, saudara. Mana mungkin kalau bukan Tuhan Yesus saya bisa berdamai dengan diri sendiri bahkan dengan orang lain, saudara. Nah, ini yang tadi terlewatkan, saudara. Saya tahun 2006, saya sempat pulang ke Situbondo. Ini yang terlewatkan. Minta maaf, saudara. Ini mungkin sudah ini. Saya pulang ke Situbondo. Awalnya saya di daerah transmigrasi itu saya bersurat karena saya masih ingat alamat saya bersurat dengan orang tua saya. Rupanya dibalas, saudara, surat saya setelah 8 tahun kemudian saya meninggalkan orang tua, dibalas surat saya yang isinya foto adik-adik saya. Itu. Di situ saya dapat berkomunikasi karena saya dikasih nomor telepon rumah. Dia menyuruh saya pulang. Tahun 2006 saya sempat pulang ke Situbondo, saudara, menemui Umi ini. Tapi dengan Abi saya tidak bertemu. Karena Abi juga sudah pernah menurut saudara saya itu mengancam. Bahkan mengutukin saya. Lebih baik kelihatan kuburannya daripada dia hidup. Saudara saya katakan seperti itu. Jadi kalau kamu ditunggu pulangnya saja ya nanti. Kamu kalau pulang, Abi sudah siap. Mau membunuh saya. Katanya. 2006 saya pulang. Ya puji Tuhan. Tuhan lindungi saya. Saya sempat beribadah di daerah Penarukan, saudara. Sempat beribadah di sana. Saya berhubungan sudah baik dengan Umi. Setelah itu saya pulang kembali. 2 tahun kemudian Umi ini meninggal. Sebelum meninggal saya katakan, saudara, waktu sakit-sakit, saudara. Saya bilang, kalau saya bilang Yesus pasti tidak percaya. Saya bilang berdoalah kepada Isa, Umi. Isa adalah dia dapat menghidupkan orang mati, orang sakit, orang buta, dapat menyembuhkan. Mintalah kepada Isa. Tapi saya tidak tahu apakah dia meminta karena saya ini istilahnya tidak bersama-sama. Jadi komunikasi saya dengan orang tua perempuan itu sudah baik. Setelah beberapa tahun kemudian itu, baru mereka mau menerima saya. Bahkan dia mendoakan saya. Dia nelpon sama suami saya titip anak saya, jaga dia baik-baik. Kamu, mudah-mudahan kamu bahagia, mendapat rezeki yang banyak. Dia katakan seperti itu, dia mendoakan. Saya waktu pulang ke Situbondo,
adik-adik saya itu ya baik-baik saja sama saya. Setelah saya pulang, umi saya ini menelpon saya, dia menangis. Menangis. Dia katakan begini, kan adik saya itu yang sudah kawin menikah sama orang Arab, dia katakan seperti ini. Kenapa kamu terima Ida itu? Nanti yang lainnya itu, kan ada adik saya yang bungsu belum menikah. Nanti yang lainnya ikut-ikutan masuk Kristen. Dia bilang begitu. Kenapa diterima? Karena kalau saya ini kalau pulang diketahui dengan orang-orang di situ, orang-orang bahkan keluarga orang-orang Arab, itu orang tua saya pasti sudah diserang, tadi omongin yang enggak sudah. Jadi harus pulang dengan sembunyi-sembunyi saya. Pulang ke Jawa. Ya, puji Tuhan saya bertemu orang tua saya. Adik-adik saya yang menikah dengan orang Arab ini, yang perempuan-perempuan ini tidak pernah berkomunikasi dengan saya, dia tidak mau. Dia katakan saya kafir. Dia tidak mau. Waktu saya datang dia baik-baik, tapi begitu saya pulang, orang tua saya perempuan itu yang diserang, kasihan sampai menangis. Dan sampai sekarang, ya ada yang baik sama saya, yang saya punya adik laki-laki itu, dia seringkali menelpon, tapi hanya batas menelpon saja. Dan ada lagi adik saya, laki-laki 2 orang, dia bilang saya pengen ke sana, lihat kamu ke sana. Ya, yuk datang ke sini. Tapi kalau saya ke sana, nanti sama tetangga-tetangga jangan bilang saya saudara ya. Nanti saya tidak enak. Saya katakan, oh, kok dia mau datang, tapi sedangkan tetangga saya di sini, walaupun dia beragama lain, baik semua sama saya. Tidak ada masalah, kok dia malah yang kayak seperti gengsi mempunyai saudara yang Kristen. Itu saudara. Di situ saudara ya, saya kesaksian saya, mari saya saudara, saya berterima kasih. Semoga kesaksian ini boleh menjadi berkat saudara. Dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saudara. Jangan takut saudara. Jangan takut untuk bersaksi. Mari saudara. Para murtadin-murtadin. Bersaksi. Karena lewat kesaksian ini, banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan saudara. Jangan pernah takut, saudara. Inilah kesaksian saya. Terima kasih, Pak Pendeta. Iya, puji Tuhan. Haleluya, luar biasa sekali. Bagaimana kuasa Tuhan yang sudah mengubahkan seseorang Ibu Hilda. Dan bukan hanya diubahkan imannya, tetapi mengalami kasih Tuhan yang sempurna, mengalami mujizat-mujizat yang supranatural, dan itu adalah pembuktian bahwa kepercayaan yang dimiliki seorang Ibu Hilda adalah kepercayaan yang benar, bukan kepercayaan yang sia-sia. Karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang bisa membuktikan dirinya sebagai pribadi yang dapat dipercaya. Jikalau kita menguji emas yang murni, maka Tuhan Yesus jauh lebih teruji daripada semua apa yang kita anggap murni di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena memang dialah Tuhan yang benar, dialah Tuhan yang berasal dari apa yang menjadi kebutuhan semua kehidupan manusia. Dan bagi yang ingin mendukung pelayanan kami, di bawah layar deskripsi kami sudah cantumkan nomor rekening. Dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Hilda yang sudah begitu luar biasa memberikan kesaksian yang sangat memberkati, yang sangat membangun kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Bahkan video Ibu akan ditonton oleh lebih banyak orang lagi. Dan kami berdoa Ibu, Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, pengharapan, sumber kehidupan akan terus memperkaya Ibu, akan terus memberkati Ibu, dan akan terus membuat Ibu semakin maju untuk bisa menyelamatkan banyak jiwa-jiwa yang terhilang. Oke Ibu, terima kasih. Dan Tuhan Yesus memberkati Ibu. Dan juga Tuhan Yesus memberkati semua teman-teman yang ada di link ini. Dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.